Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video praktek lanjutan yang kedua. Ini yang kedua dari seri pertama yang sebenarnya nggak sengaja juga. Jadi tadinya cuma bikin satu video, tapi ternyata di praktek sesi yang ketiga yang harga kaya raya itu nggak cukup waktunya karena saya ngejar di bawah 10 menit ya. Jadi ini sesi duanya. Jadi di video tersebut yang belum nonton silahkan cek aja ini nih praktek pricing cara menentukan harga jual minimal di Shopee. Jadi saya bikin 3 kategori harga super duper minimum, seharga kerja bakti yang kita ngulik-ngulik iklan, kita coba ngegedein iklan, bukan ngegedein apa, menjalankan iklan tapi ada kemungkinan kita nggak untung atau nggak rugi. Lalu ada harga kaya raya, nah ini yang mau dibahas. Jadi harga kaya raya ini maksudnya bukan berarti dengan harga ini Anda jadi kaya raya, bukan. Makanya saya kasih tanda petik kan di sini ya. Nih, harga kaya raya. Maksudnya adalah harga yang benar, harga yang sesuai dengan benchmark, harga yang apa ya? Yang didesain untuk dapat untung. Nah, yang jadi soal ini harga kaya raya bukan berarti bikin omset jadi kaya raya. Oke, misalkan produk Anda memang saking bagusnya, set harga dengan sudah ngitungin profit, gaji dan sebagainya, nanti kita praktek ya. Tapi lakunya cuma satu. Tapi kalau Anda misalkan kurangi harga produk tersebut jadi kurangi 20%-nya misalkan, lakunya 5. Nah, pilih mana? Nah, itu harus dihitung lagi. Ah, repot lagi, panjang memang. Karena ini fokusnya ke praktek, kita langsung praktek, teman-teman. Ini cara ngitung harga kaya raya. Tadinya saya mau ngikutin format yang ini ya, format di video sebelumnya kan sederhana ya, tinggal tambah admin fee-nya, tinggal tambah PPN-nya dan seterusnya. Tapi setelah saya praktek sendiri untuk harga kaya raya, kayaknya kalau linear ke kanan gini agak susah dan jadinya saya bikin biar lebih lebih praktikal, kurang besar ya. Biar lebih praktikal teman-teman, biar lebih mudah dipahami, jadinya sistem coba-coba. Jadi kita nanti teman-teman buka sheetnya, nanti akan saya tuliskan di deskripsi video ini. Nanti teman-teman buka ini lalu klik kanan di sininya, klik duplicate aja. Ini klik kanan, duplicate, nanti tinggal coba-coba sendiri. Yang ininya yang template-nya saya kunci, nggak bisa diedit, tapi teman-teman bisa duplicate terus edit sendiri, atau ya filenya juga di duplicate juga boleh ya, terserah teman-teman lah. Silakan ubek-ubek file ini. Oke, kita langsung mulai. Jadi harga kaya raya ini sistemnya saya coba dengan coba-coba biar mudah menjelaskannya karena ada pembagi yang berbeda. Contohnya nih, admin fee itu kan pembaginya ke harga closing ya, harga yang sudah deal sama penjual. Sama pembeli ya. Sudah dikurangi voucher, sudah dikurangi diskon dan dealnya segitu, dikeluarkan ongkir, itu adalah admin fee ngambilnya ke situ. Lalu ada yang harga kerja bakti si iklan sama PPN ini karena di video sebelumnya kan ini kita ambil angka dari benchmark ACOS atau benchmark rasio biaya iklan sama omsetnya Shopee ya. Sedangkan omsetnya Shopee di situ artinya belum dikurangi sama admin fee. Berarti 22%. Karena ini contohnya fashion. Kalau fashion itu 20%, lalu ditambah dengan PPN tinggal 1 tambah 11%, dikalikan aja. Jadi 20% ditambah 1 tambah 11%. Sehingga hasilnya adalah 22%. Ini adalah untuk iklan Shopee-nya. Ini dikalikan ke harga closing, bukan harga harga sesudah dikurangi admin fee. Nah, kan makanya jadi bingung ya. Karena banyak banget harganya. Ada harga database, harga input ke database, harga coret. Wah, puyeng memang. Ya memang gitu, itulah namanya jualan. Oke, lanjut ya. Jadi ini yang saya kuning ini nanti teman-teman praktek dengan coba-coba aja. Ini kita langsung praktek. Misalkan contoh saya jual produk entah itu apa, harganya 100, jangan 139 deh, yang bulat ya. Harganya 200.000 ya. Nah, saya input 200.000. Lalu admin fee mall saat ini sekarang admin fee Star Plus tuh 11,9%, tapi kita tulis 12,0% ya. Nih harga closing 200.000, admin fee 24.000, omset realnya. Nah, omset real cash in-nya. Jadi kalau misalkan harga closingnya 200.000, kepotong admin 12%, lalu uang masuk ke saldo kita itu 176.000. Ini yang saran saya yang dihitung sebagai omset di pembukuan, jangan ini. Nah, makanya akan beda ke bawah. Oke, ini omset realnya segini. Lalu kita masukin HPP, katakanlah HPP-nya 100.000 ya.
Buat yang bingung tenang ikuti dulu karena ini saya ngejelasinnya dibalik ya, bukan dari teori ke hasil tapi dari hasil ke teori. Ya gitulah, deduktif ya, dibalik sistem coba-coba. Nah, ini HPP-nya saya input 100.000. Berarti profit kotor, ingat ya, sederhana profit kotor itu adalah omset dikurangi HPP. Sederhana, bukan yang macam-macam. Kalau margin kotor adalah si profit kotor ini dibagikan ke omset. Berarti yang ini, yang kanan ini margin karena margin itu persentase ya, net profit margin, net gross profit margin itu pasti persentase. Tapi kalau NP not profit itu pasti dolar, rupiah atau apapun itu. Oke? Sehingga ini diulangi ya, ini admin fee. Tinggal kaliin aja 12% dikalikan 200.000, dapatnya 24.000. Lalu omset real harapan kita kalau nggak komplain ya. Kalau nggak komplain customernya berarti 200.000 dikurangi 24.000 hasilnya 176.000. Nah, pelan-pelan. Nangkep ya sampai sini ya. Terus HPP-nya 100.000, berarti kita punya gross profit atau profit kotor sesederhana omset real dikurangi HPP 100.000. 76.000. Nah, sesudah dikurangi apa? Sesudah dikurangi admin fee ya kalau omset real berarti nih ya, saya ulang ya, omset real dikurangi dengan 100.000. Ini adalah profit kotor kita. Lalu iklan sama PPN nih, hati-hati. Iklan sama PPN ini kan kita ambil angka benchmark Shopee yang ke harga closing, bukan ke harga omset yang sudah dikurangi admin fee. Jadinya 22% ini dikalikan ke yang atas, ke yang 200.000, bukan ke yang 176.000. Ini saya tandain deh, saya bold deh yang 176.000 karena ini penting. Nah, ini ditandain karena ini omset real. Nah, si PPN ini, iklan sama PPN ini dikalikannya ke 200.000 ya, bukan ke sini. Karena kita pakai angka benchmark Shopee. Lalu ada overhead. Overhead itu apa? Overhead itu adalah ya iklan juga sebenarnya hitungannya overhead ya. Overhead itu biaya selain beban produksi, sederhananya kayak gitu ya. Makanya disebut overhead. Jadi ibaratnya HPP itu segini, di atasnya HPP, nah itu adalah overhead. Itu macam-macam, gaji, operasional dan sebagainya. OPEX, ada CAPEX dan sebagainya. Macam-macam lah. Nah, di sini saya mencontohkan komponen biaya atau akun ya akun biaya yang umum terjadi di jual online ini yang saya alami ya. Iklan tadi udah dibahas, lalu ada gaji sama operasional sama pajak. Udah itu dulu aja biar sederhana. Gaji ini Pak, angka saya ya, angka teman-teman bebas. Ini angka saya waktu dulu perusahaan saya masih sehat. Sekarang gaji saya di 40%. Bukan karena tim saya naik gaji, tapi karena omsetnya mengecil sehingga gajinya jadi gede banget 40%. Gaji itu 15%. Retail tuh sehatnya di 10 sampai 18%. Silahkan googling sendiri. Lalu operasional di sini hati-hati. Di sini maksud saya operasionalnya setelah dikurang kalau pada umumnya biaya operasional itu termasuk gaji, termasuk marketing dan sebagainya. Di sini saya di luar itu karena biar terbayang aja operasional di sini maksudnya selain gaji, selain iklan. Contohnya kontrakan, pulsa, kopi, air mineral, internet, apalagi ya itu selain gaji, selain yang dipakai oleh operasi ya apa daily operationnya teman-teman, daily operation alias ya bener ya operasi sehari-harinya teman-teman itu angkanya sebenarnya di 8 sampai 14% sih yang saya punya. Ini angka saya teman-teman, cek aja punya teman-teman segimana. Dengan cara gimana? Ya pembukuan teman-teman, lalu cari aja rata-ratanya per bulan omset berapa, gaji berapa persen. Nah, rata-ratain selama 12 bulan ke belakang. Operasional juga sama. Eh Operasional berapa persen selama operasional keluar berapa bulan ini sampai 12 bulan sebelumnya dibagikan ke omset. Berapa persentasenya? Itu. Ini angka saya, silakan nanti ganti-ganti, lalu pajak 0,5%. Lalu setelah dihitung-hitung, setelah profit kotor dikurangi ini, overhead ini, sehingga jadilah minus. Nih bayangin, saya yang jual 2 kali HPP aja, skema 2 kali HPP ini aja, karena HPP-nya 100.000, dijualnya 200.000, alias 2 kali HPP, profit kotornya 43%, profit bersihnya minus 7,55%, alias rugi aslinya. Gimana mau kayanya kalau rugi terus, ya nggak? Nah, cuman ini angka saya, teman-teman tentu berbeda, apalagi khususnya di dua ini ya, gaji sama operasional. Saya lihat juga ada yang gajinya cuma 3%, wah enak banget saya pikir.
oh ternyata ownernya belum dihitung gajinya, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi saran saya pelan-pelan Anda harus ngitung gaji Anda sendiri ya. Makanya ini nanti teman-teman praktek sendiri, tinggal diduplikat aja si sheet ini, tinggal klik kanan di sini, lalu klik duplikat di sini, nanti dia akan ke kanan. Oh ternyata, balik lagi ya, ini angka saya ya. Ternyata kalau saya punya barang harga HPP-nya 100.000, saya jual 200.000, ini rugi. Gimana kalau saya jual 250.000? Tinggal input aja. Ternyata saya untung 3,8%. 3,8% kecil karena inflasi di atas itu. Inflasi ya sekitar BI rate ya. BI rate sekarang berapa? 6% ya kemarin ya. Berarti saya ngejar kalau biar bisnis saya sehat secara profit, saya ngejar profit bersih ini harus di atas 6% katakanlah. Berarti 270.000. Cobain ya. Ternyata ya alhamdulillah. Oh, saya mau pepetin deh 265.000. Mau pepetin jadi 6%. Oh, kurang nih. Kurangi lagi 263.500 misalkan. Sip, dapat misalkan. Oke, saya puas. Profit bersih saya 6,15%. Cuman masalahnya orang mau beli nggak? Haha, itu dia. Yang jadi soal orang mau beli nggak? Katakanlah produk ini adalah produk jilbab misalkan ya. HPP-nya 100.000 dijualnya 263.500. Masalahnya orang mau beli atau enggak? Oke, ini harganya udah oke nih. Harganya udah oke. Diperkirakan akan untung segini, tapi belum tentu orang mau beli. Alias belum tentu produknya market fit atau price fit. Ya sama aja, beda dikit sih. Cuman intinya market fit lah. Match antara yang kita jual sama yang market inginkan. Silakan praktek sendiri. Linknya akan ada di deskripsi di bawah. Link Google Sheet ini silakan praktek sendiri. Ini cukup sederhana kok. Saya simplifikasi dengan sistem coba-coba gini biar teman-teman nggak bingung. Oke. Wow, ternyata 12 menit. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Boleh banget kalau yang merasa terbantu klik thanks di bawah karena betul-betul membuat saya semangat ketika ada yang ngasih thanks atau nyawer ke saya. Ya wajar lah, namanya juga manusia ya. Kalau dikasih diapresiasi ya senang tentunya. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.